Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Eksandi Utama. Saya mahasiswa kriminologi UIR. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organis crime, yaitu bentuk-bentuk kejahatan terorganisir di dunia. Pertama, organis crime. Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu, tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Kejahatan lintas negara atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu dalam negara tersebut. Kejahatan transnasional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Istilah transnasional digunakan dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang dalam bahasa Indonesia terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Pasal 3 ayat 2 UNATOC menerangkan bahwa untuk tujuan ayat 1 dari pasal ini, tindak pidana adalah bersifat transnasional jika yang pertama dilakukan di lebih satu negara, yang kedua dilakukan di satu negara, namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan, atau kontrol terjadi di negara lain. Yang ketiga dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara, atau dilakukan di negara namun memiliki akibat utama di negara lain. Mengingat operasi kegiatan kejahatan terorganisir tidak hanya dalam skala nasional, tapi juga dunia internasional, sehingga penyebutannya pun menjadi organisasi kejahatan transnasional. Penggunaan istilah transnasional untuk criminal organization tersebut pada umumnya digunakan untuk menunjuk kepada pergerakan informasi, uang, barang, orang, barang berwujud dan tak berwujud lainnya yang melintasi batas-batas negara. Kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk kejahatan terorganisir di dunia. Di sini saya mengambil setidaknya 2 contoh. Yang pertama, the drug trafficking industry. Untuk memahami apa yang menjadi sumber penghasilan utama bagi kebanyakan organisasi kejahatan internasional, maka kegiatan perdagangan obat terlarang dapat dipahami dengan baik sebagai sebuah industri. Dengan tingkat perbedaan produksi dan distribusi pada tingkat partai atau borongan dan eceran, hal itu juga sangat menguntungkan industri, sebab sebagian besar perdagangan tersebut dibatasi kompetisi di antara perusahaan-perusahaan dan sedikit ancaman dari produk-produk pengganti, karena baik supplier bahan mentah maupun konsumen produk akhir mempunyai kekuatan yang terbatas. Uang yang diperoleh dari industri perdagangan gelap obat terlarang sebagian besar masuk kepada organisasi-organisasi perdagangan gelap tersebut. Tetapi petani-petani yang sebenarnya menanam kokain dan opium itu mendapatkan upah yang sangat sedikit. Walaupun hal itu pada umumnya lebih baik daripada keuntungan yang diperoleh dari penanaman komoditi lainnya. Yang kedua, smuggling of illegal migrant. Meskipun angka pertumbuhan penduduk dunia lambat, tetapi jumlah penduduk dunia tetap meningkat. Dan berdasarkan laporan Badan Sensus PBB tahun 1998 bahwa 96% penduduk dunia meningkat dan terjadi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Bersamaan dengan faktor-faktor lain, peningkatan pertumbuhan menimbulkan peningkatan gelombang migrasi. Bagaimanapun juga, dalam tahun-tahun ini ada upaya-upaya untuk mengurangi kesempatan secara legal bermigrasi ke banyak negara. Meningkatnya keinginan untuk bermigrasi, baik karena alasan kebutuhan ekonomi maupun alasan-alasan kemanusiaan, telah dipersulit dengan adanya pembatasan secara hukum bermigrasi ke banyak negara di dunia. Akan tetapi, akibatnya banyak orang ingin mencari cara di luar jalur hukum. Keadaan demikian tentunya memberikan peluang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan menyediakan jasa bagi mereka yang akan bermigrasi secara gelap atau penyelundupan orang. Peluang yang menguntungkan bagi yang mampu menyediakan jasa penyelundupan orang secara gelap tersebut memang sesuatu yang sangat menarik.
Tidak hanya penjahat-penjahat oportunis lokal, tetapi juga jaringan penjahat terorganisir dunia. Peningkatan kejahatan yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir dalam penyelundupan orang dan dari perdagangan gelap telah menarik perhatian dunia internasional. Sehubungan perkembangan jenis kejahatan tersebut, maka Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polhukam pernah mengatakan bahwa sikap pemerintah Indonesia terhadap sindikat penyelundupan imigran asing yang menggunakan Indonesia sebagai transit ke negara ketiga, pemerintah Indonesia bertekad akan membongkar habis sindikat itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.